Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Peno. Dan saya Rio. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai salah satu tokoh narasumber pembuat jawet. Tanpa berlama-lama, ayo ikutin cerita kami. Ayo. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat salah satu tokoh narasumber pembuat anyaman rotan yang bernama Ibu Pisau, yang pembuat anyaman rotan yang ada di Pulau Pisau. Tanpa berlama-lama, Bu, kami akan melakukan sesi tanya jawab kepada Ibu. Iya, silahkan. Bu, pertanyaan pertama, Bu. Ibu kalau boleh tahu memulai usaha anyaman rotan dari kapan, Bu? Jadi usaha ibu sebenarnya dimulai itu ketika ibu lulus kuliah. Nah, jadi lulus kuliah. Sebenarnya usaha ini sudah lama sih. Ini usaha adalah usaha keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, untuk legalitasnya sendiri, legalitas usaha ini itu tahun 2016 sekitar bulan Oktober. Bulan Oktober. Oktober 2016. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat anyaman rotan apa saja ya Bu, bahan-bahannya? Untuk anyaman rotan ini sendiri, ibu lebih menggunakan rotan sini. Seperti yang kita ketahui, rotan sebenarnya banyak sih. Nah, cuma yang ibu pakai itu lebih fokusnya kepada rotan sini. Ada beberapa jenis rotan yang memang biasanya kalau kita tidak mencukupi pemesanan ataupun kita lebih kolaborasi menggunakan baik rotan sigi ataupun rotan air tadi. Baik, Bu. Menurut Ibu membuat anyaman rotan itu sulit atau tidak, Bu? Tergantung kemauan kita. Jadi sebenarnya untuk keterampilan anyaman rotan ini tergantung kita. Seperti yang kita ketahui, keterampilan itu memang harus dilatih ya. Nah, untuk kemampuan sulit atau tidaknya itu tergantung motifnya. Semakin besar motifnya atau semakin susah, karena ada hitungannya. Jadi tergantung kita juga, minat kita juga terhadap rotan. Sebenarnya untuk regenerasi, untuk mengajarkan mereka, kalau mereka tidak memiliki kemauan, mungkin akan sulit bagi mereka. Nah, sekarang ini kan untuk penganyam rotan ini sendiri lebih banyak itu orang tua. Jadi untuk anak-anak muda sebenarnya nggak ada peminatnya, karena mungkin mereka lebih berpikir ini sulit, nah, kerjaannya sulit. Tetapi kalau memang ditekuni, namanya juga keterampilan itu memang untuk dipelajari. Baik, Bu. Bu, biasanya berapa lama sih pembuatan rotan itu? Untuk menganyam satu produk itu 1 hari. Nah, tapi kalau kita menghitung mulai dari pembahanannya itu 1 minggu pengerjaannya. Karena lebih lama itu untuk membuat kerajinan rotan itu pada proses pembahanannya. Kalau untuk finishingnya cuma 1 hari, hanya untuk menganyamnya saja. Menganyam satu produk, misalnya contohnya seperti ini. Ini nggak sampai setengah hari sudah selesai. Tetapi yang lebih lama itu adalah proses pembahanannya, mulai dari mengambil bahan, penjemuran, kemudian pemprosesannya untuk materialnya, itu yang paling sulit. Baik, Bu. Apa yang memotivasi Ibu untuk membuat anyaman rotan? Nah, sebenarnya anyaman ini lebih ke arah komunitas ya. Kita memiliki usaha komunitas anyaman rotan. Kenapa Ibu juga membentuk usaha ini? Pertama, ibu lebih ke arah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan dan juga pelestarian budaya Jawet. Karena pada umumnya kita kan tahu bahwa sekarang ini
anyaman rotan itu sangat diminati, tetapi pengrajinnya kurang. Nah, itu yang memotivasi ibu kenapa ibu harus terjun ke sini. Pertama itu, ibu ingin anak-anak muda juga mengenal anyaman rotan. Nah, selain mengenal, mereka juga bisa mengerjakan seperti itu. Makanya beberapa hal yang ibu kerjakan di sini bukan hanya memasarkan produk, tetapi juga mengajarkan juga. Jadi di sini basisnya itu yang memotivasi ibu adalah pemberdayaan dan juga pelestarian. Gitu. Oke, baik Bu. Bagaimana ibu mengatasi tantangan dalam menjalankan bisnis rotan? Nah, untuk mengatasi tantangan, karena banyak sekali tantangan yang ibu hadapi, baik dari ketersediaan bahan baku ataupun dari sumber daya manusia. Hal yang pertama untuk mengatasi tantangan ini adalah kolaborasi seperti itu. Jadi ibu tidak hanya memberdayakan masyarakat lokal yang ada di daerah kita, di desa kita, tetapi ketika ada hal ataupun semacamnya, misalnya pemasaran ataupun kuantitas dan kualitas yang harus kita, jadi kita harus kolaborasi juga dengan pengrajin-pengrajin yang ada di luar daerah. Bu, untuk sehari itu ibu bisa membuat berapa kerajinan dari rotan Bu? Kalau boleh tahu? Kalau satu hari itu bisa jadi satu rotan, tetapi dalam komunitas ini bentuknya komunitas ya. Nah, kalau kita bicara mengenai komunitas sampai biasanya 5-10 produk. Nah, 5-10 piece. Oke. Apakah ibu membuat anyaman rotan sendirian, Bu? Tidak, jadi kita memiliki kelompok, memiliki komunitas yang berada di pesisir Sungai Kahayan ini, di Desa Lohong. Jadi masing-masing kita memiliki pengrajin ya. Jadi pengrajinnya ini mulai dari usia dewasa lah. Kalau untuk remaja kita masih beberapa pelatihan, mereka masih belum menguasai. Jadi kita mengerjakannya tidak sendiri karena pesanannya juga banyak kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri karena kita harus memenuhi kebutuhan konsumen. Bagaimana jika anyaman rotan tersebut terkena air Bu? Apakah akan rusak? Tidak. Nah, ya ibu jelaskan di awal tadi ada 2 jenis rotan ya, pertama rotan taman dan juga rotan air. Nah, kalau rotan taman itu kena air dia nggak akan cepat rusak, dia bisa bertahan sampai 20 tahun. Beda halnya dengan rotan air. Nah, itu juga ada beberapa hal yang juga mempengaruhi selain dari jenis rotan, metodenya. Nah, di sini ada 2 metode, yang pertama menggunakan mesin, yang kedua itu tradisional. Nah, apabila yang menggunakan mesin itu daya tahannya tidak cukup lama, tetapi kalau dia sudah menggunakan metode secara tradisional, dia bisa bertahan lama sampai 20 tahun seperti yang ibu bilang. Karena menggunakan mesin itu serat ataupun kandung air di dalamnya itu menjadi kering. Apa keinginan ibu agar anyaman rotan ibu bisa diminati oleh banyak orang? Yang pertama kita menggunakan promosi ya, promosinya itu menggunakan yang pertama marketplace. Nah, kita harus dikenal orang itu bukan hanya kita menjual produk di dalam secara offline tetapi juga online, karena online itu menjangkau luas pasar. Jadi selain kita mempromosikan melalui marketplace, sosial media ataupun beberapa kegiatan seperti Gajar. Nah, sekarang ini kan ada pameran Nah, ini merupakan salah satu media promosi, dan juga untuk diminati pasar kita juga harus berorientasi kepada tren sekarang. Jadi kita harus mengenal mode yang diminati oleh pasar seperti itu. Selain itu kita juga melihat targetnya. Kalau kita ingin menjangkau target anak muda, kita juga harus mengerti gaya stylenya anak muda. Kalau menjangkau targetnya orang tua, kita juga harus mengerti bagaimana seleranya orang tua seperti itu. Baik Bu, sekian, terima kasih atas
jawab dari tugas antropologi. Baik Bu, sekian dan terima kasih Bu ya. Terima kasih, Bu. banyak.